mahasiswa. Acara kita hari ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya mari kita berdiri sebentar untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai tanda pembukaan dari kegiatan kita hari ini. Mohon Bapak Direksi silakan. Berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin. Jadi berdoa mulai. Kemudian dari mahasiswa, izinkan saya Andi Artadi yang akan memandu kegiatan diseminasi hari ini sampai jam 12 ke depan. Jadi saya ucapkan sekali lagi Purwaning Atur ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kemudian yang saya hormati juga, seharusnya hari ini juga hadir Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, karena tadi malam sudah mengkonfirmasi ke tim peneliti bahwasanya beliau pas hari ini juga ada kegiatan ya, sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa hadir segera di tengah-tengah kita. Kemudian yang terhormat, yang saya hormati juga para seluruh undangan. Jadi Bapak Agung Haryawan, Ketua HDI Provinsi Bali, bersama seluruh jajarannya. Jadi ada 10 orang anggotanya dikirim hari ini untuk mendengarkan kegiatan diseminasi kita hari ini. Rencana desain Bapak Ade Sosiawan, ya, MAS. Jadi beliau adalah mitra jadi dalam kegiatan kita hari ini. Jadi hadir juga di tengah-tengah kita Sekretaris Sekjen HDI Bali, Ibu Novi ya. Kemudian terima kasih atas kehadirannya Ibu Jaya, kemudian Agus Arnate. Kemudian ada juga Jayadi yang juga dosen di sini, perwakilan sekarang sebagai perwakilan HDI. Kemudian ada Agus Kusuma, ya. Kemudian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian selamat yang terhormat juga, yang saya hormati juga bapak-bapak alumni. Ya, jadi saudara-saudara saya yang dulu menuntut ilmu juga di Isi dan Pasar, ada Mega, kemudian ada Dirafi, ya, panggilan akrabnya itu Dirafi. Dosen peneliti Pak Agung Rai, ya, sebagai ketua peneliti dari kegiatan riset ini. Kemudian Bapak Kaden Nurwata, kemudian Bapak Todi Yupati, dan Ibu kita yang cantik ini, yang sudah hadir, baik yang terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kegiatan diseminasi ini kepada stakeholder, kepada nanti pemakai dari hasil penelitian kita, sehingga nantinya kita harapkan kedepannya apa yang sudah dihasilkan melalui penelitian yang dikomandani oleh Pak Agung Rai ini bisa memberikan wawasan baru yang berkaitan dengan warna Bali. Hasil riset ini juga terpublikasi bagi pengrajin-pengrajin lokal yang setiap karya-karyanya yang masih mempertahankan yang berbasis warna Bali, sehingga di tengah-tengah kesulitan pengrajin mencari sumber-sumber bahan material untuk warna Bali, sehingga hasil riset Agung Rai dan kawan-kawan ini bisa menjadi alternatif yang mampu menjawab keterbatasan sumber-sumber alami yang tersedia di alam. Kegiatan kita hari ini. Untuk itu
waktu saya serahkan ke Pak Dekan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1 Pak Dr. Agung Mawo yang selaku Ketua Pertiki, dan saya hormati Wakil Dekan Pak Pandi sekaligus jadi moderator. Juga yang saya hormati teman-teman dari HDI, Insinyur IKD Sosiawan yang berkenan hadir, ini selalu kita hadirkan. Terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Gede Mawana, mungkin datang perjalanan. Yang saya hormati alumni Lumega Septariawan ya. Itu Satria Dayana, Rihmana, dan teman-teman yang lain, ketua jurusan, ada Nurwasa, salamnya, dan teman-teman di dosen desain interior juga yang hadir, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Yang pertama-tama mungkin saya sampaikan di sini, cukup berbangga kita ya bahwa sekarang ini desain ini semua menjabat di Pak Dr. Mawo WR 1, Pak Pande Wakil Dekan 1 juga, yaitu program baru namanya Matching Fund, terus dimenangi oleh teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang menangi, ada yang riset, ada yang merencanakan pembukaan program studi baru, jadi ada yang mengenai desain produk, ada yang mengenai program studi desain tata kelola digital. Kemendikbudristek saat ini ingin memberikan gambaran mengenai kolaborasi atau membangun sebuah ekosistem Reka Cipta di Indonesia, mitra atau industri masyarakat. Jadi teman-teman bisa mendaftar di sana juga. Kita juga mendaftar selaku penggagas atau peneliti. Teman-teman yang dari dunia usaha juga bisa masuk ke sana. Bisa-bisa dipakai partner oleh perguruan tinggi lain selain di ISI dan pasar. Itu jadi Kedai Reka itu diciptakan oleh Kemendikbud bersamaan dengan peluncuran Matching Fund ini. Ada perguruan tinggi vokasi dan akademik. Biasanya program tinggi vokasi itu melahirkan sebuah produk-produk di sana yang bisa dipergunakan yang bersinergi dengan dunia industri dan dunia usaha itu. Banyak sekali ada ciptaan-ciptaan yang ada di sana akan terekam di sana. Di Warna Bali nanti akan masuk ke dalam Kedai Reka itu akan terekam di sana, akan dilihat oleh seluruh dunia usaha yang sudah terdaftar dalam Kedai Reka. Berapa ratus miliar gitu. Jadi dunia usaha juga di dalam hal itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita baru memulai ini, dan beberapa yang kita menangkan, mudah-mudahan ke depan kita bisa memenangkan lagi hibah-hibah yang ada di Matching Fund. Mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian ini diwajibkan nanti itu diwajibkan dia mendapatkan SKS di dalamnya. Kalau sekarang kan belum dapat ya. Kompetisikan di dalam Matching Fund minimal melibatkan 2 atau 4 mahasiswa. Nah, mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian ini hal baru dengan program Merdeka Belajar yang sudah kita adakan di tahun semester ini. Kita sudah mulai melakukan perkuliahan atau kurikulum kita sudah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau dia ikut berapa kegiatan kita, mungkin semester ini dia tak perlu sambil kuliah, hanya ikut riset-riset di berubah pesat, berubah berbeda, dan memang perguruan tinggi kita selalu akan memang dari Kemendikbudristek. Hanya itu mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi sehingga yang terpinggirkan itu sudah juga membuka desain interior. Jadi tidak hanya dulu kan konsentrasi desain itu hanya Jawa dan Bali kan. Sekarang sudah mulai ke daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, Sumatera juga sudah beberapa yang sudah kemarin saya di Sulawesi itu sudah oke, mungkin semester depan dia akan mengambil
mahasiswa baru di bidang asal. Masih Universitas Warna Bali untuk pengembangan finishing cat dan interior dan arsitektur Undang Bari saya buka secara resmi. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan kawasan Santi. Kegiatan kita hari ini, jadi seperti atau sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, bahwasanya terselenggaranya kegiatan ini adalah atas inisiasi dari program Kemendikbud ya, yang menggandeng dunia usaha perguruan tinggi, kemudian ditangkap oleh perguruan tinggi dan diusulkan berbagai macam program dari instansi perguruan tinggi yang berkaitan dengan program-program dari kawan-kawan wirausaha yang ajukan. Jadi berkaitan dengan kebutuhan dari dunia usaha, kemudian kita punya punya peluang untuk membuat riset seperti itu. Akhirnya dari pendidikan tinggi mengucurkan dananya untuk kegiatan riset ini, dan ini kita akan memberikan bersama-sama memberikan plus kepada rencana desain di bawah yang direkturnya Pak Spesiawan yang sudah banyak mengkontribusi dalam kegiatan kita di ISDN. Tidak hanya di kegiatan penelitian ini saja, dan penelitian sebelumnya, kegiatan sebelumnya. Berikan ruang waktu untuk Pak Agung Rai sebagai ketua peneliti untuk memaparkan hasil risetnya. Jadi kita sama-sama mendengarkan di sini, dan agar kegiatan ini lebih terstruktur dan sistematis, waktu 2 jam ini akan saya bagi 2. Yang jam 1 jam pertama akan saya berikan Pak Agung Rai untuk memaparkan hasil riset. Kemudian 1 jam berikutnya akan kita adakan tanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan riset beliau, dan nanti akan dijawab juga dibantu oleh bapak-bapak kita, tim anggota peneliti Pak Kadek Norwanto, kemudian Pak Todi, Ibu Ari nanti akan mempertegas penjelasan dari beliau. Yang tentunya ini kenapa kita utamakan, karena memang Bapak dan Ibu adalah harapan masa depan, Jadi kita memang bagus ya kita diseminasinya kompleksitas. Ya. Jadi akan saya mulai aja apa yang kita riset bersama tim tentang warna Bali. Saya dahului dengan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, rahayu, salam, nama budaya semuanya, dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi ajakan ini kenapa kita lakukan sesegera mungkin? Itu ternyata diriset oleh Skandinavia Institute of the Art. Jadi sekolah seni yang meriset warna itu, tapi mereka mengambil dari warna-warna soft, ya. Jadi internasional, dan dia pasti telah menjadi international style yang merasuk sampai ke warna-warna kita. Hasilnya memang berbeda, tapi kalau Bapak Ibu tidak membandingkan, kelihatan sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, di satu sisi banyak sekali ahli dan pakar yang sudah menyampaikan warna Indonesia lah, warna Bali lah, warna berkarakter Bali lah. Tapi saya melihatnya tidak satu pun melakukan riset detail tentang objek tersebut. Sementara melalui prodi desain interior bisa juga, karena warna ini ternyata kalau mahasiswa kita mau riset warna atau pen sudah bisa dibisniskan. Volumenya kan berat. Kalau misalnya Bapak Ibu ada proyek besar, kan tidak mungkin kami menyiapkan. Oleh sebab itu kami sudah bersama dengan Kopan juga bisa mengerjakan. Jadi untuk pengembangan ke depannya, kalau besarnya ya kita bersama dengan besar. Ini mungkin perlu kita ketahui dulu detail tentang warna Bali ini, ya, baru kita masuk ke eksperimen yang kita lakukan di Macimpang mereka kita warna Bali. Kaprodi kita Pak Kadek Norwata
juga Pak Tony Pati di Senopati yang saya sebenarnya tidak tahu apa di lapangan. Terus yang terakhir Adi Widyastuti, prodi desain interior. Jadi ada banyak mahasiswa yang ikut. Kenapa? Karena ternyata warna ini kan walaupun bisnya hanya 9 gitu, tapi kita akan mengembangkan ke dalam ratusan bahkan ribuan modern. Khususnya kita dapatkan adalah intensitas warnanya. Jadi sebenarnya kita hanya mencari intensitas warnanya karena material warna yang berbasis cat Bali itu sekarang sudah sangat mungkin langka ya, hancur juga sudah tidak ada. Saya cari sampai ke Kudus ada desain interior bisa menjadi senopati tentang pengetahuan Bali. Jadi desain interior bisa menjadi andalan. Oke, nya ditahan gitu ya. Terus yang kedua, itu warna berdasarkan konsep teks logam itu pasti berbeda. Bapak Ibu sekarang pasti lihat sama aja antara payung di Sukowati di toko atau umbul-umbul di hotel dengan di pesakit gitu kan. Nggak ada bedanya. Karena memang belum diatur, karena memang belum ditemukan. Ini perlu bisa. Dan kebetulan saya baca-baca ada pedagang di Unsur dulu yang jual apa ya? Jual jual semen, terus bawa ini, sekian, jual semen ke Sulawesi, bawa ini. Dan kita tahu warna terbaik warna biru terbaik di dunia itu berasal dari batu Laswati, Afghanistan. Terbaik di dunia itu dipakai model intensitas warnanya sama pemain bola Swedia sama Australia gitu. Ya, biru kuning. Dan birunya itu biru Laswati. Dan pelukis-pelukis terkenal juga menggunakan warna itu. Terus ini diaduk ditambah air, ini lama sekali buatnya. Itu sekali oles nggak kelihatan apa-apa. Nah, 2 kali 3 kali sampai rata-rata seniman kita zaman dulu itu 150 sampai 200 tumpukan. Jadi per timo itu gitu prosesnya, sehingga masih utuh sampai sekarang. 150 tumpukan. Kalau saya lakukan ini 75 ya berapa persen? Gitu ya. Tapi kita dapatkan model-model ini kan kita dapatkan ya, ini model-modelnya kita dapatkan. Jadi mungkin untuk jelasnya kan bisa kita lihat gimana prosesnya gitu ya. Kuning ini kita dapatkan hasilnya kuning sari, jadi tidak kuning yang ini masih di tengah nih kalau dicari intensitasnya. Makanya guru standar sih. Tapi siapa tahu bandingkan. Dengan ukurannya agak kuning warna kubur mungkin kan dengan ukur agak kuning dan tidak kubur ya ini yang keren. Itulah. Ini menangkan tempatnya. Islamnya bukan ada kita harus itu seniman itu. Nah kalau ini Bapak Ibu, jadi ini kalau di Bali dia bukan bisa untuk bukan ada gaya. tipis gitu ya. Ada kok sambalnya yang tipis gitu, nggak kelihatan gitu.
Nanti kita lihat aja di lab, waktu di lab Udayana itu kan warnanya cair banget gitu. Warna kuning, warna putih, dan juga ini lama banget nih sampai kita ada 2 tenaga yang tetap itu untuk memproses dokumentasi ini. Terus ini tahun ya, jadi proses penulisan tahun. Terus kita ambil 2, baik mangsi maupun taum kita, karena itu digunakan. Jadi proses pengecatannya seperti ini, ya, dari samar-samar ini kemudian tumpuk terus sehingga menghasilkan warna kuning. Ini kan cairan ini, jadi sangat transparan ya, kayak kulit gitu ya. Terus ini cair buat ya. Ini siap pakai cair segini. Kalau dioles ya bening gini dia. Terus, nah hasilnya ini tapi saya di foto ya. Kalau aslinya memang seperti ini. Kalau di foto kan bisa beda dia. Jadi hasilnya ini warna dari mangsi, dari taum, ini dari tere, ini dari deruge, ini dari ancur, ini dari atal, ini dari tulang. Kalau kita lihat intensitasnya ini kan baru warna dasarnya, jadi belum dikembangkan gitu kan. Jadi ada 9 warna juga, ini karena sesuai konsep Bali itu nama sangga ya. Nah, ini biru menggunakan taum, ini hitam menggunakan mangsi. Hitam dan biru ini di Bali itu dianggap berrelasi gitu. Makanya kalau Bapak Ibu tahu warna-warna Kresna, Rama itu pasti kesini dia, ya, pasti kesini. Warna-warna kebaya pasti kesini ya, di Bali. Oke, nah ini kalau kita salin ke pantun TMK hasilnya gini dia gitu. Kalau ambil dicek, makanya kalau ambil warna jangan langsung pantun gitu, pasti nggak nemu dia. Ya, warna isi ini kemarin jadi kalau dibandingkan gitu jauh sih. Iya, ini lebih genjreng gitu. Apa Newton itu ternyata nggak pintar juga, genjreng gitu. Ya, itu kita harus berani mengajukan ya. Kita punya ya. Dan karena lab Udayana juga tidak nutup untuk detailnya itu, kita tidak dapat seperti yang dibuat Propan. Propan detail banget ya, panjang gelombang, semua ada sampai jutaan angkanya itu keluar ya. Kalau ini enggak, karena tidak punya alat, apalagi isi dan pasar gitu kan, jadi gitu kan. Nanti saya di bicara warna juga. Oke, sini pakai gini skala gitu, saya aja heran. Untung ada kawan di MIPA ya, untuk mau riset untuk menemukan ini. Nah ini juga itu tidak muncul bahkan ini tidak menyerap warna gitu kan. Ini bisa dikembangkan banget ini oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang concern di warna. Jadi cahaya ada warna kalau ada cahaya. Oleh sebab itu kita sebenarnya belajar warna itu belajar gelombang. Oh kan? Ilmu ini jauh banget gitu, bukan visual aja, tapi juga sudah mana sebenarnya pendahuluannya 2007 ya. Ini sampai tahun 2007 eksperimen varian warna Bali berdasarkan konsep percampuran 9 jenis warna Bali dengan hasil ini 635 jenis warna. Nah itu biaya sendiri ini. Nah, beruntung sekarang tahun 2021 ada yang nasib bagus ini, ada dana mancing pan. Nah mancing pan ini belang-belang gitu kan, tidak akurat gitu loh. Mestinya dia ditimbang di berapa cc gitu loh. Ini susah banget sebenarnya. Ini perlu ketekunan. Nah nanti kalau ini jadi hilirisasi produk warna Bali untuk cat finishing interior dan arsitektur modern. Jadi kalau kita punya lab, jadi semua mahasiswa mengerjakan rancangan ruang apa gitu bisa riset warna di sini. Ya. Jadi bicara Bapak Ibu tentang apa penelitian apa yang kita lakukan. Acak pakainya nggak nemu intensitasnya.
Oleh sebab itu di Perompak ini memang disiapkan warna pasta DI sama DL. Itu setuju banget Ibu Direktur, tapi kita yang melentet gitu ya. Minta abang ini uang gitu loh. Saya udah mikir buat warna itu kan hampir 10 berapa ya? 10 kubik ya? Bukan 10 kubik, 8 ton ya. Kalau kita dapat 1% aja, itu miliar untuk mengembangkan di masa depan. Kami kan hanya pionir nih. Jadi ada di mahasiswa, Bapak Ibu semua yang akan mengembangkan ya. Jadi, ini anggap aja dummy gitu kan. Dummy untuk awal karena ini timbang nggak ditimbang ternyata karena timbangnya dan dapat beli gitu yang kan. Dan ini saya pikir masih bisa dikembangkan lagi ya. Color palette ke warna jauh banget, intensitasnya jauh banget ya. Nah itu Bapak Ibu informasi awal tentang sosialisasi atau diseminasi warna Bali. Coba siapapun dosen atau mahasiswa yang mulai riset tentang warna yang menggunakan tidak berbasis air ya, lebih dicintai gitu kan ya. Oke, terima kasih. Lanjut mungkin nanti seperti bisa serahkan Pak Moderator untuk diskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan, jadi adik-adik mahasiswa juga, kita mestinya bersyukur sekali ya mendapatkan pengalaman baru ya berkaitan dengan warna Bali. Jadi yang nanti kita persiapkan diri, saya yakin dari benak bapak-bapak ibu-ibu sudah berharap ini cepat muncul. Pak Novis, Pak Pandi ini harus segera direalisasikan ini Pak Pandi. Jadi kita di praktisi itu mau benar-benar butuh ini produknya gitu. Agung mungkin bisa disupport lagi teman-teman. Jadi tadi ada istilah melentet itu bisa dipercepat. Pak Novi juga tadi sempat nanya ke saya melentet itu apa sih ini? Oke, jadi yang terpenting adalah artinya kita disadarkan produk yang warna yang sudah diuniversalkan oleh muda yang saya banggakan sebenarnya dari dalam hati saya sudah beliau ilmunya sudah melompati jauh dari senior-seniornya. Jadi walaupun beliau muda, walaupun wajahnya lebih tua dari saya, jadi tetapi karena kesibukan beliau menulis buku yang begitu banyak, jadi beginilah tampilannya agak jauh berbeda dengan saya gitu. Mungkin Pak Kadek nanti akan bisa memberikan atau menambahkan lagi berkaitan dengan penelitian ini. Silakan Pak Kadek. Untuk informasi untuk Bapak Ibu, apalagi ada alumni praktisi dari ADI, riset center untuk lab Bali ongoing. Kemarin sudah datang mesin gyro mixer kalau nggak salah, kami ngangkat sama Pak Pande ya. Jadi nanti akan ada lab warna di Selatan Beringin. Jadi nanti kita juga lagi menunggu titik mesin sama spektrometer sinar tampak. Jadi maksud kami itu begini, kami akan membuka peluang untuk menyediakan ya dalam skala kecil itu mungkin tidak, kalau butuh bertonton susah juga kami di institut, tapi kalau mencari yang sedikit untuk mungkin proyek rumah tinggal yang kecil gitu, kalau Bapak Ibu dari praktisi profesional atau ADI ingin mencari warna Bali dalam 2 kali periode saya, ini cita-cita kami bersama ya, di Prodi Desain Interior Desain Pasar agar punya lab. Ini terima kasih buat Pak Kadek Sosiawan yang Mitra Budi sangat support. Jadi kedepannya visi-misi kami yaitu desain interior berbasis budaya lokal berwawasan universal betul-betul mewujud gitu. Salah satu caranya dengan begini. Jadi nanti hilirisasinya sampai nunggu alat-alat datang, kami akan
bisa akan sedikit pameran lagi Bapak Dian untuk mengenalkan produk yang sampel produk yang sudah jadi gitu. Apalagi sekarang Gubernur Bali itu sangat concern terhadap budaya Bali. Saya kira ini kita harus respon dari desain interior bagaimana ini menguatkan budaya dalam fasilitas modern. Kemarin juga nyambung kata Pak Dekan kemarin teman-teman dari Universitas Islam Negeri Jakarta juga sangat membutuhkan sumbangsi. Saya nggak ngerti kenapa ke Bali ya untuk belajar interior Islami modern ya. Karena menurut diskusi sama saya sama Pak Pande, ternyata peluang ekonomi syariah kan tinggi banget ya. Entah kenapa ini Bali diakhiri karena kan kita kuat budaya, kan kita di mana sudah mampu makan budaya. Nah, mari kita respon ini ADI atau ini kalau bisa ini ekonomi syariah sangat besar. Kita kesampingkan dulu primordial kita ini dalam konteks profesionalisme dan pengembangan ilmu desain modern, saya kira begitu. Masih banyak warna-warna Nusantara yang bisa kita kembangkan di isi Denpasar. Ini makanya kami gandeng mahasiswa karena mahasiswa itu ada asalnya dari luar Bali. Mungkin nanti di isi Denpasar itu ada kita temukan warna Kupang, Maumere, ya, Papua itu. Apalagi Mandalika sekarang kan perkembangannya ke timur nih. Warna Lombok kita temukan. Warna apa lagi ya? Ke timur Sulawesi. Ya. Tadi kita ADI praktisi dan profesional, kami cuma membuka terbang. Mari kita sama-sama menyongsong ini. Kami sangat butuh supportnya dan sangat terbuka dengan apapun bentuk kerjasamanya. Karena tujuan kami satu, biar desain interior di Bali ini eksis gitu. Sama-sama kita membangun. Karena kalau saya lihat apa-apa Jakarta corong, ya. Padahal kita kota tradisional. Dan bahkan mohon maaf ini pelaku di industri desain interior juga jarang dari kita. Lalu biar kita punya nilai tambah gitu, kita dekat dengan tradisional, satu dengan ini ya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita kembangkan nih warna Nusantara awal dari warna Bali. Itu untuk apalagi di Bali kan nih Pak Gorai sangat gini ya, umum banget ya, masih Bali gitu. Sekarang saya kira setiap kabupaten di Bali pun itu sudah mengeluarkan identitas. Kalau misalnya warna Karangasem, itu kan masih banyak peluang nih. Riset yang mungkin praktisi yang ada ide, kita diskusi ya ke depan. Warna Denpasar, warna Buleleng atau apalah. Sehingga ini peluang sangat besar untuk dikembangkan, bukan sekedar dalam konteks akademis, juga dalam konteks bisnis gitu. Saya kira gitu, intinya saya ingin mengharapkan, jadi membuka, maaf nih karena kesempatannya, kami juga akan membuka namanya Pasade ya, desain interior di Denpasar, jadi pengabdian masyarakat desain interior. Maunya menggandeng ADI, menggunakan ADI ini, kita akan pengabdian ke masyarakat, jadi integrasi semua mata kuliah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan melepas, kami akan membuka kerjasama dari seluruh masyarakat, dari desa, UMKM, instansi. Jadi mahasiswa akan menggarap karya real. Mohon kalau saya kira dari program ADI pengabdian juga, mari kita bergandengan tangan dari akademisi, dosen, mahasiswa yang terjun langsung. Mungkin ada anggota ADI ya untuk poin SKA ya. Mungkin kita akan jejaki itu, kita godok biar lebih aplikatif gitu. Jadi itu. Jadi terakhir saya terima kasih nih beberapa mitra IPKM saya lihat di sini. Saya sebagai kaum prodi sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan kerjasama ini semakin ditingkatkan ke depan sehingga desain interior baik sebagai keilmuan dan profesi mendapatkan tempat yang selayaknya ya. Selama ini masih terpikirkan kayaknya ya. Mudah-mudahan kita berjuang bersama membangun keilmuan dan profesi kita. Terima kasih, itu dari saya kembalikan ke moderator.
untuk meneruskan kegiatan riset ini, apalagi memberi pancing-pancingan untuk bekerja sama, peluang kerjasama ya dengan mitra yang lain. Nah, untuk selanjutnya Pak Todi mungkin ingin menggambarkan, Pak Buari ingin menggambarkan kegiatan di ini nanti di kesempatan waktu yang lain aja ya, karena waktunya juga sudah mepet. Ini kita berikan ruang bagi teman-teman teman-teman peserta undangan peserta kegiatan diseminasi hari ini tuh. Jadi tidak sembarang menurunkan ilmunya gitu. Mungkin Yudis sudah pernah merasakan, sekarang sudah mulai mendekati Pak Agung Rai. Ketika kita siap baru diturunkan ilmunya, tapi kalau tidak siap ya jangan harap kita mendapatkan ilmunya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini dianggap oleh beliau sebagai sosok yang sudah siap menerima ilmunya gitu, sehingga berbagai hal baru yang banyak bisa kita terima dari beliau hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya berikan ruang untuk 3 penanya ya, mungkin akan memberikan masukan terkait riset kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya nggak akan bertanya ya, tapi saya sedikit memberi masukan. Bahwasannya saya pribadi sangat bangga dan terharu ya, terutama sebagai orang Bali. Saya berpikir kenapa nggak kita publikasikan, jadi tidak berhenti di sini saja gitu, di kalangan terbatas, cuman HDI atau ISI gitu. Mungkin kedepannya kita harus bikin pameran, saya nggak tahu, tapi jangan diisi. Kalau bisa kita pakai tempat villa atau hotel yang bisa jadi kalangan internasional pun tahu bahwa kita lagi mengembangkan kebudayaan Bali ini, khususnya warna. Ini saya berpikir sangat bagus sekali ke depannya gitu. Saya kira itu kerjasamanya nanti terhadap HDI juga, saya pikir wah banyak sekali nih di dalam pikiran saya yang udah mulai ini. Jadi saya pikir itu gitu. Nanti kita cari cara bagaimana kita supaya pejabat-pejabat pemerintahan terutama membuka mata terhadap hal ini gitu, karena ini luar biasa saya bilang gitu. Saya kira itu aja, terima kasih. Harapan beliau sebenarnya tidak sampai di sini, jadi hasil riset ini bisa dipublikasikan lagi lebih luas lagi supaya seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkau. Harapan kita juga demikian, Mbak Novi. Jadi sebenarnya di dalam kegiatan riset Matching Fund ini kita punya tahapan sosialisasi yang kita lakukan ya, yang sudah kita buat dengan time schedule-nya. Yang pertama adalah ini diseminasi ini. Kemudian selanjutnya nanti seminggu ke depan ya mungkin akan kita persiapkan untuk pameran produk hasil riset ini. Jadi itu akan membuka ruang atau peluang bagi mitra lain nanti yang ikut masuk dan mensupport kegiatan riset ini, tidak hanya dibebankan oleh Racana. Nah tentunya ini pun kegiatan pameran ini nanti akan disupport besar-besaran oleh Racana, nanti Pak Ares Sosiawan yang akan membantu. Itu sudah ditandatangani Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi beliau dengan rektor sudah menandatangani semacam kontrak yang akan mensupport sampai habis-habisan ya kegiatan riset ini, sehingga menemukan pola yang ideal. Bahkan nanti saja akan datang tinting mesin, jadi akan yang banyak disupport oleh beliau nanti akan sampai di kita gitu. Jadi Pak Yudis nanti siap-siap untuk ikut pelatihannya untuk mengoperasikan tinting mesinnya. Kalau bisa nanti pamerannya dijadiin satu sama entah furniture, nah, itu. entah kain apa, jadi lebih kelihatan. Ya, jadi apalagi kita sandingkan dengan produk-produk lokal yang berbasis warna Bali ya. Sehingga setelah kita temukan warna modern ini ya akhirnya menginspirasi seniman di tengah-tengah seperti yang dikatakan Pak Agung Rai, sulitnya kita mencari bahan-bahan natural yang alami, ini menjadi salah satu pilihan gitu. Jadi demikian, mungkin Pak Agung silakan menanggapi. Jadi atas masukan yang sangat baik ini, dan sebelumnya saya harus
juga sering Gunung ngirim WA segala macam. Dan kenapa saya sebenarnya sangat concern untuk membangun HDI, tapi karena waktu terbatas agar tidak stres saja gitu kan, membalas WA juga saya kepikiran, karena kalau itu kita pasti tidak. Kita mungkin semua sebagian besar yang terpapar WhatsApp ya, terpapar banget ya, tidak fokus. Oleh sebab itu kita coba fokus, artinya kami ini mesti tetap masih berdiri besar, punya cara untuk maju, tidak hanya meniru ya. Jadi saya masukannya ini. Jadi memang kita akan segera mulai sosialisasi lewat diseminasi ini. Kita memang harus membuka ya, membuka apa yang sebelumnya hanya sama-sama begitu. Jadi kita buka semua. Terus tapi kan tentunya ada risiko juga. Kalau ada yang hanya masih banyak kan, nah itu yang risiko juga dalam kesibukan yang padat. Jadi memang ada rencana pameran juga, tapi belum terlaksana. Nah, kalau HDI bisa sama-sama melakukan ini bagus banget kan. Jadi bisa apa ya sekarang kan yang terbaik kolaborasi gitu. Sama semua sehingga acara yang baik, masyarakat mulai ada gitu ya. Mereka tidak tahu bisa dikembangkan, ternyata bisa dikembangkan gitu kan. Kalau yang sebelumnya saya lihat Pan sendiri kan punya warna Nusantara itu. Saya cek semua warna Bali, siapa risetnya apa, tidak bisa jawab. Dia hanya nyomot aja. Kalau kita tanya berapa jenisnya, tidak tahu. Itu kan problem. Kalau ditanya warna Bali, apalagi kalau kita keluarkan, bisa kita keluarkan berbasis teknologi itu, saya yakin pasti ini Bali ini gimana gitu ya. Jadi ada yang utama, Madya, Nistura itu ada bagian bisa kita keluarkan sebenarnya. Tapi karena tidak ada ya yang ngurusin ini siapa gitu, kalau saya sendiri pasti tidak. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir lah, karena ini kan sudah kita lindungi 50 tahun. Tidak bakalan ada yang klaim. Kalau ada yang klaim ya gampang sekali kita cari duit kan. Gampang sekali. Saya tinggal cari pengacara aja. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi nggak ada masalah kayak apa. Karena itu pun saya kenapa kita ajukan hak ciptanya, dan hak ciptanya dipegang isi dan pasar, bukan saya. Saya hanya beriset saja. Tapi kenapa? Karena ini folklore ya, milik masyarakat. Ini milik Bali ya, lewat isi dan pasar. Hak ciptanya dipegang isi dan pasar. Jadi kata Bali bisa bertahan. Kemudian Bapak Ibu, jadi terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ada masukan lagi atau pertanyaan yang mungkin seperti apa gitu. Nah, kita ya lakukan pelan-pelan, mudah-mudahan pelan-pelan itu pasti kita bisa. Saya juga pernah gini melihat ada proyek di Maldives dulu di Madiun Karso. Jadi beliau mendukung dari belakang, didorong-dorong kita, tapi awas jangan sampai kecebur ya, di depan ada sungai. Oke, selanjutnya kita berikan penanya berikutnya, memberikan masukan juga boleh terkait dengan riset ini. Boleh, silakan, ayo. Ada? Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Kadek Sosiawan yang harus ditunjuk ini. Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Mari Pak Kadek. Dalam proses penelitian orang kita melibatkan timnya tidak begitu banyak seperti apa yang disampaikan Pak tadi. Sebenarnya tidak begitu banyak, tapi paling tidak bahwa saya sendiri sebagai sebuah company atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang dari awal khususnya merasa ikut berbangga dengan keberhasilan teman-teman di sini pasar dalam rangka meriset terkait dengan warna Bali. Nah, oleh karena itu, jadi apapun yang terkait dengan
hal-hal yang bisa memajukan keberlangsungan usaha kita bersama, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi praktisi maupun dari sisi organisasi profesi, tentunya saya secara pribadi maupun perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang besar bahwa ini adalah bagian kerja kita bersama. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini termasuk Pak Jumrai, Pak Pandi, Pak Novi segala macam sama-sama memahami, sama-sama sudah mengerti bahwa kita memiliki komitmen bersama dalam rangka memajukan semuanya, baik itu terkait dengan konten dalam hal ini dalam warna Bali, baik itu terkait dengan profesi desain interior, baik itu terkait dengan keilmuan desain interior. Jadi kita memang memiliki komitmen yang kuat dalam rangka untuk bisa maju lah. Nah, meskipun harapannya adalah setelah kita ini, baik itu di HDI, baik itu di institusi, baik itu di profesional, memang harus mulai kita membangkitkan kesadaran teman-teman, terutama adik-adik, paling tidak adalah inline dengan apa yang menjadi perjuangan kita bersama lah kan. Karena setelah HDI diundang, baik itu oleh perusahaan, baik itu oleh institusi, ya yang hadir ya teman-teman ini aja. Ini kan permasalahan kita bersama ini. Tapi dalam konteks riset ini, sarannya adalah memang saya setuju dengan saran Ibu Novi bahwa ini kita tidak cukup hanya berarti sampai di sini. Meskipun saya memahami bahwa sebuah riset itu kan pasti ada endingnya, ada schedule-nya dan ada pembiayaannya. Jadi biaya yang dihabiskan berapa, waktunya berapa, kemudian output-nya apa. Nah, saran saya ya, teman-teman researcher itu adalah bagaimana kita menindaklanjuti lagi tahapan-tahapan berikutnya supaya warna Bali itu betul-betul menjadi sebuah identitas kolektif buat Bali lah, bukan buat Siden Dasar atau bukan buat desain interior aja gitu. Bagaimana caranya bahwa warna Bali itu menjadi sebuah identitas, ya, sebuah identitas. Sepatutnya atau sepantasnya memang kita harus perkuat gitu, untuk bisa menjadi sebuah identitas. Meskipun Bali sudah cukup bagus, sudah cukup hebat, tetapi apalagi plus ada warna Bali, saya yakin sekali bahwa ini akan menjadi sesuatu yang memperkuat identitas Bali, kemudian akan gampang membranding, kemudian akan menjadi sesuatu hal yang seksi buat pengusaha atau buat industri pariwisata paling tidak. Itu yang pertama terkait harapan identitas. Nah, harapan itu saya sangat meyakini kenapa? Karena konsentrasi dari pimpinan di Jakarta Rektor tadi sudah kami ambil beliau sempat membahas yang di sini. Beliau sangat konsen sekali terkait dengan apa yang teman-teman lakukan. Jadi dia juga berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti lebih masif lagi. Dan saya yakin ini kita perlu bekerjasama dengan banyak pihak. Bukan dengan HDI saja, mungkin juga dengan asosiasi profesi bisa ada HDI juga, kemudian mungkin ada segala macam untuk ditindaklanjuti. Dan meskipun ini adalah bukan bagian daripada tim research, tapi bisa jadi adalah bagian daripada kerja tim besar isi dan besar. Harapannya kita isi dan besar. Dan kemudian harapan untuk HDI, karena saya juga terlibat di HDI, Bapak Ketua dan Ketua. Harapannya adalah ini harus menjadi momentum baru semua HDI. Isi dan pasar saja sebuah institusi yang dalam tanda kutip sebelumnya mungkin secara umum adalah birokrasi itu adalah sesuatu yang mungkin teman-teman sama-sama sepakat terkait dengan sebuah statement bagaimana birokrasi itu. Tapi saya melihat isi dan pasar sangat progresif dalam hal adalah melakukan sesuatu yang tidak hanya normatif saja, tidak hanya biasa-biasa saja. Nah, kan itu salah satu yang secara pribadi mungkin terkait dengan itu luar biasa, karena kita lihat di dan pasar betul-betul memiliki sebuah gebrakan yang baru, dan itu luar biasa. Itu karena kita di swasta, di praktisi,
sangat bisa melihat bahwa yang mana masih menggunakan birokrat zaman dulu. Kan susah sekali akhirnya kita sekarang mau komunikasi dengan pihak-pihak yang birokrat itu. Tapi isi dan pasar yang luar biasa, sehingga ini harusnya ditangkap oleh HDI. Ini harusnya ditangkap oleh HDI. Yang bisa bekerjasama kan sama-sama yang seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, nanti saatnya kolaborasi. Dan ini kan akhirnya akan menjadi memiliki value, akan memiliki dampak bersama-sama. Baik isi dan pasar bagus karena ada supporting dari praktisi, tapi HDI sebagai asosiasi profesi juga akhirnya akan bisa bagus menjalankan. Itu HDI. Nah kemudian untuk teman-teman praktisi, ya mari kita dukung bersama baik isi dan pasar sebagai institusi akademis maupun HDI sebagai asosiasi profesi. Nah, konteksnya dalam warna Bali, misalnya meskipun hasil riset ini belum mampu diproduce secara masif misalnya, terus saya membayangkan tadi mungkin kita bisa aplikasikan hanya sebagai good of interest dalam satu ruang misalnya, tetapi itu akan memberikan dampak signifikan terhadap ruangnya. Bisa dapat ruangnya dalam DJ 4 DJ, mungkin satu DJ itu kita pakai warna tadi. Nanti kita lihat efeknya. Setelah kita sendiri merasakan bahwa itu bagus efeknya, nanti pasti klien kita melihat bahwa kita perlu sampaikan ini di dalam warna Bali. Itu adalah bagian salah satu strategi untuk branding warna Bali juga. Nah, kemudian kapasitas isinya, kapasitas produksi isi dan pasar masih karena belum bisa masif, ya, jadi kan nggak apa-apa hanya satu galon misalnya dapat dulu kan oke. Nah mungkin warnanya kita, kalau saya caranya warnanya jangan diperbanyak dulu. Jangan diperbanyak dulu, karena kalau diperbanyak kita menjadi wah kebijakan yang ada mirip dengan sesuatu hal yang ada di masyarakat. Kalau misalkan ada, meskipun kita bisa kembangkan lebih banyak lagi, mungkin kita sementara itu dulu, tapi kita kencangkan dulu ininya. Pakai seri, nah, bisa kayak gitu kan. Karena akhirnya menjadi pilihannya lebih gampang buat kita, kemudian untuk produksinya lebih gampang untuk produksinya. Saya pakai warna, saya kayak tadi kan ada warna agak ungu sedikit, saya pakai warna ini, kayak kilo. Mungkin karena itu kan akhirnya kepada teman-teman profesi atau praktisi tidak harapkan mensupport kegiatan ini atau mensupport program-program kegiatan ini dalam rangka sebenarnya bukan untuk kepentingan hubungan kita pribadi, tetapi dalam hubungan kolektif. Semuanya kan dalam Bali kita akan bisa bersama bahwa kita punya warna Bali. Kemudian kita sebagai praktisi bisa mensupport isi dan pasar sebagai institusi akademis. Kemudian kita juga akhirnya mensupport HDI sebagai organisasi profesi. Kemudian kita juga bisa eksis sebagai profesional. Ini kan sebenarnya hanya tidak satu kerja, tapi banyak yang terbatas. Kira-kira begitu. Nah, inilah untungnya kita mengundang mantan ketua HDI. Jadi kita semua di sini disupport. Jadi harusnya relasi itu terjalin memang dari dulu sebelumnya antara isi dan pasar dengan asosiasi profesi HDI khususnya. Ini sekarang melalui Pak Kadek Sosial Bank lagi dibangun, menggebrak hati kita, membangun semangat kita ya, hingga kita bisa termotivasi lagi untuk meneruskan kegiatan ini. Silakan Pak Agung, jika ada tanggapan dari apa yang masukan dari Pak Kadek, silakan. Hanya kita tampung dan sekali bersama dan memperkuat kembali tentang apa yang kita bisa. Jadi termasuk dalamnya kalau pengembangannya juga bisa, sebenarnya memang bisa kita lakukan. Termasuk ini kalau kita mulai akan jual, itu kita belum lihat sebenarnya. Jadi saya kemarin mengajukan hak merek warna Bali dipakai hak merek bisa juga, kalau bisa kita kembangkan, tapi sedikit demi sedikit. Tapi kalau menurut besar, Topan sebenarnya sudah sangat siap yang Topan. Termasuk saya bikin cat, kan memang susah kita cari cat, orbannya harus gini, ternyata kita buatkan. Sampai saat ini saya masih punya nama cat yang kita buat. Itu kan itu bagusnya kalau misalnya di penting macin itu terdapat nama-nama cat pilihan, itu bisa kita cetak sesuai dengan harapan.
Itu jadi ini memang pekerjaan besar sebenarnya. Cuma saya kan tidak mau kita omong besar, tetapi ternyata nggak ada apa gitu. Ini kan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita sekarang. Kita keduluan promosi, tapi kenyataannya ada gitu kan. Nah, saya sebenarnya sudah ada keinginan untuk berbicara dengan Pak Alisada, MDA, dan juga Pak Gubernur, dan sudah sempat bicara juga waktu apa ya, ada saya dikasih oleh Pak Rektor untuk menghadiri acaranya, dan kita sempat bertemu dengan itu, dan beliau tertarik. Cuma kan kita nggak siap gitu. Nah, kalau sekarang kita mulai ada, kalau kita perlu riset, kita bisa riset sendiri, tidak harus kopropan, belum di sana nggak ada izin dari perusahaan, repot kan. Dari sini kan bisa langsung, oh ini kurang intensitasnya kurang terang misalnya, bisa kita langsung coba, ya, kita dapat, bisa langsung kita bawa kan. Nah, mudah-mudahan Pak Gubernur kan masih ya, kalau urusan Bali intens ya beliau. Saya juga khawatir kayak dulu itu pes bolong itu sebenarnya ide kita, tapi dicuri kan. Saya juga nggak mau ngomongin gitu kan. Nah itu kan repot. Jadi kalau sekarang udah ada ciptanya boleh gitu, buka aja lah, nggak akan hilang, nggak akan diambil sebagai milik pribadi. Ini milik saya setuju sekali, ini milik kita bersama. Bila perlu nanti ya dari riset-riset kecil ini kemudian menghasilkan warna Indonesia. Kan kerjaan besar itu, warna Indonesia. Nah itu yang tentunya berbasis riset. Ini jadi masukannya, masih ya, mungkin Pak Pande dicatat ini, aplikasinya penting juga. Benar, kita juga punya cita-cita yang pertama dicat itu adalah labnya gitu kan. Labnya dicat, kalau titik masih sudah ada kita cetak warna yang cocok. Nggak sekarang warnanya apa tuh kuning apa gitu. Pokoknya anu lah, nggak dipikirkan lah, kayak ruangan ini karena yang merancang apa Pande terus masuk ke bacaan dan segala macam ya dinilai bagus oleh kawan-kawan. Dinilai bagus, bagus banget gitu kan. Kalau yang ruang-ruangan itu coba lihat pakai gordennya biru, dashboardnya kuning apa ya? Ada karuan lah gitu kan. Kita kasih contoh dari masukan bagus. Jadi kita kasih sampel biar mereka paham, biar mereka mengerti bahwa desain interior itu memang penting gitu, penting banget, detail ya. Orang kan, wah mahal desain interior, kita sudah hitung sebenarnya. Mereka yang nggak tahu itu kalau kayak misal buat furniture, kalau nggak tahu ukuran plywood, ya banyak kebuan kan. Terus spatial integrated space, building space nggak karuan gitu kan, kompleksitasnya tinggi banget dilakukan masyarakat di luar sana. Kita interior semua ini ngasih contoh gitu loh, integrated space-nya sudah enggak, building-nya sudah enggak, itu akan ruangan itu akan sangat lapang ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan ya. Ya harapannya gitu ya, kalau memang perlu ilmu itu saya siap kok untuk ngasih, tapi kalau mau publish itu saya agak keberatan karena mahal itu, rugi sekolah nggak ada cadangan ilmu gitu kan. Jadi diterapkan boleh, tapi jangan dibilang di mana kuncinya gitu, jangan dibilang gitu kan. Nah itu kan kayak pelukis-pelukis itu mana nih kasih tahu pakai alat apa, dia nggak bakalan dikasih tahu di dalam ruangan gitu. Itu bapak-bapak bisa, tapi kalau memang untuk desain yang lapang itu seperti apa, ya apa yang harus kita unsur dasar apa yang harus kita termak sebenarnya. Jadi jangan meniru-niru gitu aja. Betul-betul kita apa, ruangnya saling kunci, kita paham ruang dan ruangan itu kan banyak sekali kata. Sama ada ibu saya juga nggak tahu tuh. Ya saya tahu persis kan, Pak Rohadi tahu persis saya.
sebenarnya enggak. Ya kayak tadi orang yang betul-betul puguh gitu. Kalau nggak puguh nggak dikasih. Kami kan banyak yang sholat nggak dikasih. Ya? Coba dan itu sudah diterapkan sama Raja sama ini ternyata hasilnya lumayan bagus. Itu Bapak Ibu, jadi jangan sungkan-sungkan kita terus berkomunikasi, berkolaborasi untuk kepentingan pengembangan Bali di masa depan agar tidak Bali itu malah estetiknya itu menurun banget. Ya, pasarnya baik gitu, tapi sebenarnya dia turun. Alasannya apa? Ternyata yang kita kembangkan, yang kita lakukan kemajuan terhadap hal-hal sekarang itu tidak Bali gitu. Namanya pemajuan kan harus dari akar apa ya? Dari dasarnya. Misalnya kalau warnanya ya dari dasar warna Bali, kalau bentuk Bali. Bukan berarti tidak bisa diubah ya, tapi perkembangannya jelas. Contoh yang sudah berhasil kan di lukisan Pak Gunarse mengembangkan lukisan Bali. Jadi dia tidak loncat langsung ke barat gitu. Dia mengembangkan lukisan Kamasan dalam modernitas. Nah, kita kan itu kan di merasa sudah mengembangkan padahal biru barat gitu. Ya kalau kita aja tidak mau begitu kan tetap aja terjajah kan? Semuanya terjajah. Ya ilmu enggak dengan senjata ya dengan ilmu. Jadi oleh sebab itu ya kita coba memang dari akar rumputnya dikembangkan step-step, lama-lama saya yakin sih baik gitu, perkembangannya baik. Demikian Pak Kadek, ada hal lagi silakan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Kadek Nur ada tambahan? Tidak? Oh tidak. Biasanya selalu ada tambahan ini. Oh belum jam makannya belum Pak Kadek. Ya. Oke, selanjutnya penanya berikutnya silakan atau masukan berikutnya dari Bapak Ketua HDI Pak Agung Haryawan. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Ade, yang terhormat Pak Ngurai sebagai Ketua Peneliti dan anggota peneliti. Saya sebenarnya tidak bertanya, pertama memberikan apresiasi terkait tentang penelitian yang sudah dilakukan. Memang ini sangat membuka wawasan kita dalam dunia warna ya, terutama warna Bali. Ini juga meluruskan saya pernah mengikuti kegiatan webinar ya yang dilaksanakan oleh HDI Pusat membahas tentang warna. Pada saat itu memang rekan-rekan kita yang berada di luar Bali ini menganggap warna Bali itu warna emas, warna Prada gitu. Saya sempat bertanya dan mereka juga menjawab seperti itu ya. Itu yang menjadi concern kita. Ya tentunya nanti ini sangat bagus di-launching atau diperkenalkan warna Bali ke kegiatan baik webinar, seminar ataupun workshop. Tadi sampaikan ada pameran ya Pak Kade, seperti itu. Ini menjadi apa ya eksistensi kita untuk memperkenalkan itu biar tidak salah tanggap, karena banyak ya desainer interior di luar Bali ini yang mengerjakan proyek di Bali menganggap itu warna Bali, warna Prada itu warna emas, apalagi diberi ukiran motif dianggap seperti itu. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Kita khususnya rekan praktisi di Bali mampu memberikan pencerahan nantinya seperti itu. Berikutnya terkait dengan tadi sudah sampaikan masalah hak cipta memang sangat penting terkait dengan kita berada di akademisi. Tentunya hak cipta menjadi penting sehingga apa yang kita lakukan menjadi tidak disalah artikan atau disalah pakai seperti itu.
Berikutnya saya langsung menjawab tadi Pak Kadek Nurwarto terkait dengan kerjasama HDI. Kami siap, Pak Kadek. Kebetulan di sebelah kanan saya memang ada si pengabdian masyarakat, Pak Ian. Mungkin saya datangkan ini sehingga bisa kita bicarakan seperti itu. Terkait dengan tadi, kami di HDI sebenarnya sangat mensupport sekali apapun yang dilakukan sesuai dengan arahan Pak Ketua, HDI Pusat juga. Kalau HDI kita sebenarnya HDI cabang sebenarnya harus concern dengan aktivitas-aktivitas yang ada di kampus seperti itu ya. Mungkin di Bali kita mengenal Si Denpasar dan IDB Bali ya. Mungkin kegiatan-kegiatan dari Si Denpasar juga sebenarnya sudah banyak mengundang kita ya. Mungkin tadi kemarin juga kita mengundang adanya workshop seperti itu, ada kegiatan-kegiatan pameran mahasiswa juga kami tetap diundang. Kami sangat apresiasi dan atas atensinya sebenarnya HDI sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Kadek Sosiawan, sebenarnya anggota kita banyak tapi yang muncul di permukaan ini saja kan seperti itu. Yang mungkin ini yang menjadi catatan kita bersama, tapi tidak kita tidak merasa down ya. Kita tidak perlu orang banyak sebenarnya kan untuk bekerja ya. Dan untuk 3 orang, 5 orang sebenarnya sudah bisa kita rampungkan seperti itu. Mudah-mudahan yang terakhir mungkin kegiatan-kegiatan HDI kita bisa lanjutkan. Mungkin saya sampaikan mungkin nanti di kepengurusan berikutnya, karena saya sudah lengser tahun depan ini bulan April. Saya baru lihat SK, ternyata benar kalau tahun 2002 bulan April kita mengadakan musda 3 tahun yang lalu Pak Made. Tapi saya selain itu saya akan support apapun kegiatan-kegiatan HDI. Sebenarnya ini untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi banyak hal baru yang disampaikan oleh Pak Agung ya berkaitan dengan warna itu seperti warna Prada Pak Agung. Jadi ternyata saya sendiri ya mungkin di benak rekan-rekan semua pasti juga mengira demikian ya. Jadi bagi orang awam Prada itu sangat melekat sekali seolah-olah jadi identitas lokal kita di Bali. Karena sebagian besar nih bangunan-bangunan yang katakanlah monumental, kemudian yang posisinya yang kita katakanlah dia cukup baik di masyarakat, cukup menjadi sorotan di masyarakat, selalu dihiasi dengan Prada ya. Apalagi tempat suci seakan-akan belum lengkap itu sebagai tempat suci kalau belum di Prada dia bagi orang-orang yang secara finansial dia cukup mampu gitu. Sehingga nah ini Prada ini posisinya di mana Pak Agung? Silakan Pak Agung yang lebih berwenang untuk menjawab ini, silakan. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini memang saya sendiri juga punya ya, dari beberapa kawan di Bandung. Ini kan. Oke, warna Prada ini ada pada kualitas intensitas sakal, masih sakal ya, berada di nomor 2, warna kuning. Jadi kuning nomor 1 nya itu yang paling sakal, itu disebut pita. Di pita itu intensitasnya ya itu yang harus kita cari, dan saya baca di teksnya itu bisa kita wujudkan ya seperti apa. Nah kalau yang kedua pita kencana. Nah, kencana ini emas. Jadi warna kencana itu warna emas. Warna emas itulah yang dipilih masyarakat Bali. Pada di atas itu ada yang lebih religius. Itu biasanya digunakan untuk cat arca. Arca kita ya kita pakai simbol ya. Itu menggunakan warna pita. Itu dan ya kita sebenarnya punya detail banget ya. Di bawahnya lagi kayak jenar, kuning sari, kuning yang paling kasar dengan sium paling bawah. Ya ada 9 kan, ada
3 yang sakral, 3 yang magia, 3 yang istilah yang paling bisa digunakan untuk ke bawah, di tengah nanti untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kalau ini bisa diterapkan, kita akan punya tata nilai bagus terhadap pura, tempat suci kita, terhadap rumah. Jadi misalnya kita menggunakan warna yang magia, yang utama hanya di pura. Jadi di luaran juga tidak ada. Untuk di pura ya pasti menggunakan gitar, kencana, satu apa ya, mungkin jenar itu kuning jenar itu dekat ke kuning kunyit itu. Jadi yang digunakan di atas itu memang kuning kencana, makanya ada istilah kijang kencana, itu kijang emas ya, kencana itu emas itu. Nah, terus nanti nama dan dan itu jelas kan kegunaannya, identitasnya jelas gitu. Cuma tidak ada yang mungkin karena tidak tahu ya, tidak ada yang menyampaikan, apalagi di YouTube itu kan. Kalau mereka tahu ya saya aja yang nggak nyampaikan gitu. Nah saya kan keberatan gitu. Gimana nanti diambil baru ribut kita kan. Kayak apa tarian yang diambil ribut ya. Nah kita hindari itu. Ya, boleh diinformasikan, tetapi ya sudah ada kewajibannya kan, tidak apa-apa. Terus yang interior juga, jadi mohon dipahami Bapak dan Ibu, desain interior itu bukan dekorator interior, itu bagian kecil aja. Jadi Bapak Ibu harus menguasai ruang dan ruangan. Ini bukan hanya menata ruang, tapi merancang ruang dan ruangan. Itu abstrak banget. Dia abstrak banget. Oke, terus berserta warna-warnanya juga abstrak. Nah mudah-mudahan nanti ini kalau selesai ini yang berbasis cat Bali, kita lanjutkan aja riset kita berbasis metal. Catatannya sebenarnya sudah ada, jadi sudah tinggal seperti apa warna putih sweta ya, kita bisa wujudkan. Seperti apa warna putih maruta, seperti apa warna putih sita, bisa gitu. Yang tengah sama warna, nggak ada yang tahu nih namanya warna tengah itu apa. Burung pasti dibilang kasar banget ya, masa dikurung burung gitu kan, ya, untuk mencari yang ternyata ada camika ya, ada istilahnya, cuma itulah karena ya suka niru gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa kita wujudkan nanti. Warna berbasis tag lontar, warna Bali berbasis tag lontar. Terima kasih Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Agung Rai, untuk Pak Karyawan. Mudah-mudahan pertanyaannya ya bisa terjawabkan, terwakili jawabannya dari Pak Agung Rai. Baik, selanjutnya silakan dari penanya yang lain. Barangkali ada masukan lagi. Ini Pak Eka, mungkin Pak Eka yang risetnya tentang warna pasti banyak memberikan masukan. Beliau alumni S1 ISI juga, kemudian Udayana ya Pak Eka ya, Udayana tapi tamatnya di ISI Denpasar, sama seperti Pak Kadek Susewan ya. Oh enggak, di Udayana ya. Kemudian beliau juga sempat ikut di program Pasca Sarjana sini, dan kebetulan disertasi beliau Pak Eka ini juga berkaitan dengan warna, dan sekarang juga menjadi tim teaching kita juga di mata kuliah eksperimen warna nih Pak. Pak Eka, kira-kira ada pertanyaan Pak Eka? Silakan Pak Eka, berkaitan dengan riset atau di apa namanya dilihat kembali dalam konteks riset yang sudah Pak Eka lakukan. Ingat saya belum ada itu arsitek yang benar-benar mengaplikasikan, itu hanya bangunannya monumental dan mengaplikasikan arsitektur Bali, tetapi di dalamnya itu ternyata sangat ini ya, Eropa, mengapresiasi. Jadinya saya ucapkan selamat kepada Pak Bung Rai dan tim. Jadi
Sekian dan terima kasih Pak Pandi. Tentunya bimbingan tentang warna ya dari dengan Pak Agung Rai. Ada mungkin pertanyaan yang lain dari rekan-rekan yang lain? Dari mahasiswa mungkin? Ada? Ada Yudis? Risetnya sekarang tentang warna juga kan? Ada pertanyaan, silakan Yudis. Nah ini Yudis juga alumni S1 di sini ya. Jadi adik Yudis, saya pasti panggil adik karena belum bapak. Karena saya juga belum dapat undangannya nanti untuk menjadi bapak beliau. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman mahasiswa. Sebelumnya mengucapkan terima kasih buat Pak Agung Rai Hermawi juga. Salah satu hal yang menurut saya menarik, dan kita teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih muda harusnya bisa membawa ini atau menyebarkan ini ke hal yang lebih luas lewat aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Kalau kata Pak Agung Rai itu, kita generasi milenial yang harusnya tetap bawa warna Bali ini. Kenapa saya dari S1, saya dulu risetnya juga tentang warna Bali, terus sekarang lanjut di pasca sarjana desain, itu juga tetap berusaha untuk ngulik warna Bali. Karena seperti yang dibilang Pak Agung Rai tadi, beliau mungkin perlu tim, dan kitalah yang harusnya support Pak Agung Rai biar warna Bali ini lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Biarpun kayak dibilang Pak Pandi tadi, untuk ngulik ilmunya tentang warna Bali ini kayaknya susah sekali. Saya dari S1 sampai sekarang nguliknya dari 100 kayak baru 5 atau 3 kayaknya yang berhasil saya kulik, sisanya belum. Tapi ya harus kita sama-sama yang kulik, kayaknya kalau rame-rame Pak Agung Rai-nya juga luluh nanti. Mudah-mudahan kayak gitu. Sekian aja yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya nggak ada masukan lagi, mungkin kita akhiri Pak Agung ya. Dari Pak Agung mungkin ada ucapan gini, katakanlah pesan-pesan terakhir di meeting kita hari ini yang berkaitan riset ini. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih sedikit dari saya. Jadi mudah-mudahan menjadi hal yang baik di dunia yang disruption ini. Sebenarnya kita harus waspada dalam artian apapun itu yang paling penting Bapak Ibu lakukan, karena kita. Tapi saya membuktikan selama 7 bulan di masa pandemi ini. Jadi yang lain pada libur, saya malah kerja keras, itu kan beda banget. Tidak apa-apa juga, asal kita waspada. Ya, jadi untuk apapun ini sebenarnya pekerjaan kita di desain interior bagus banget. Bekerja untuk memahami diri sendiri lebih detail. Makanya di dalamnya ada ruang dan ruangan, itu ke dalam sebenarnya. Interior itu ruang dan ruangan dalam gitu. Belajar ke dalam, tak usah belajar. Oke lah kita ngantuk terkenal gitu, tapi baru dilihat ternyata nggak ada, itu yang berat. Saya juga itu bukan saya. Sebelum ini ada hasilnya, kita tidak berani banget. Kalau ada hasilnya misalnya bersama-sama ADI, semua bisa support dan bisa terapkan juga. Kami akan coba juga terapkan di beberapa bangunan ini. Bagaimana kan belum tahu gitu. Hasilnya seperti apa, walaupun secara estetik lah di tampilan itu ini kayaknya masuk gitu. Kayaknya bisa menjadi kompetitor Pantun gitu kan. Kan belum terbukti, jadi harus dibuktikan sekarang. Dan saya juga coba nanti ruangan-ruangan yang kita mau cat, kita akan ambil pasta di depan, terus kita akan campur warnanya, coba kita terapkan. Nah kalau itu berarti Bapak Ibu pasti, saya sebenarnya ingin sekali dan tidak ingin mendengar anak-anak desain interior nggak terpakai gitu kan. Kalau kita mestinya yang paling tahu, paling detail, paling dalam pengetahuannya, paling kerjanya paling tekun gitu kan. Kalau itu tidak bisa bersaing pasti. Ya, bersama seperti kawan-kawan kita yang lain tidak bisa bersaing. Saya teringat sekali kenapa saya lakukan ini. Jadi ya ini akibat dari masukan oleh seorang profesor ITB, guru besar yang tempatnya Jerman. Itu mereka membuat program Unicode program
mereka akan mengambil semua ilmu tradisi yang ada di Asia Afrika. Berat sebenarnya tantangannya, dan lontar kita yang ada di Dinas Kebudayaan semua sudah di copy. Konyol juga. Ya, jadi ilmu pengetahuan kita kasihkan mereka. Mereka jangan dipikir nggak pinter, mereka pinter belajar sastra Bali, belajar bahasa bahkan kalau masalah kerawitan omongan dan semua bisa dia. Jadi kita nggak punya apa ya. Oleh sebab itu berdasarkan hal itu memang saya agak ya Bapak Ibu bolehlah buktikan kayak Astabumi kalau ada di Google itu ya mungkin hebat itu kalau sampai muncul itu ya teks yang berbasis lontar muncul kan. Nah, nggak usah ya lebih bagus gini kayak Plato gini dialektika yang mau tahu silakan kita bicara biar semua masyarakat yang misalnya atau yang kuliah di ISI atau mendapatkan ilmu di ISI punya kelebihan, dan itu sebenarnya ilmu modern gitu. Ya, ingat itu sebenarnya tradisi itu sebenarnya modern, cuma kita nggak mengembangkan. Sangat modern seperti pawon api yang di Nusa Penida itu mana Plumpung kan pakai bangunan ya jomblo lah ya gelembang lah apalah di mana mereka punya bagus banget namanya pawon api. Kalau itu dikembangkan dengan material dan sistem modern, dapurnya orang ada di samping bagus banget. Ya saya sih pasti nggak bisa sendiri. Orang ngambil kerjaan wakil rektor aja sudah galang kabut, nggak pulang-pulang gitu. Nah itu kan, jadi banyak sekali pekerjaan. Mudah-mudahan dengan Pak Rektor sekarang ya kita dapat dukungan dan kita coba aja bersama kita publish gitu. Jadi sudah ada misalnya Bapak Rudi, Bu Ari itu sudah baru dapat berapa sih? Dapat berapa ya? 11 kali 7 berapa? 100 ya. Nah kita perlukan kayak Skandinavia itu ribuan, 7.000 variannya. Gimana kita kalah itu? Nah kalau mahasiswa kita banyak sekarang riset 100 saja kan. Ini kami kan ini kan. Ini propaganda punya sebenarnya. Saya tidak tahu juga kok sudah ditulis isi Bali di sini padahal baru kita rancang. Ini propan, riset segini aja susah gitu kan, berkali-kali kita ulang. Karena ini ada material, ada intensitas, itu susah banget. Dan ini pun menurut penelitian saya masih belum tepat gitu ya, masih ada. Nah, saya harap dari riset di interior ini bisa membuat yang lebih terukur, lebih tepat dengan aslinya. Nah itu harapan saya, jadi mulai dari yang kecil, detail, dan baru bicara keluar supaya enggak menjadi rawaan enggak dapat. Ya demikian Pak dan Ibu, terima kasih atas atensinya untuk pembahasan kali ini. Khususnya juga kepada panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan milik leluhur kita ini ke arah yang lebih modern, jadi maju dari belakang, ya maju dari belakang, jangan dari samping, jangan dari atas, jangan dari apalagi dari depan, gitu ya. Oke, demikian saya tutup dengan Santi, Om Santi, 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 Om Santi, Santi, Santi. Baik Bapak Ibu peserta undangan ada dari mahasiswa, jadi demikianlah kata penutup dari Pak Agung Rai sebagai Ketua Peneliti. Sekali lagi kita sebagai tim peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini dan menyisihkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Untuk mengingatkan Bapak Ibu, kami dari tim panitia peneliti sudah menyediakan uang transport, nanti Ibu Ari mungkin disampaikan. Tidak banyak, tapi cukup mengganti biaya bensin Bapak Ibu untuk datang ke sini. Kemudian tentunya ini dari praktisi ya, dan ada dari mahasiswa karena kita warga ISI,
saya sendiri tim peneliti tidak mendapatkan uang transport, ya. Jadi kita sudah perjuangkan karena dianggap perjalanan kita itu dari isi beda dengan teman-teman praktisi lain. Oke, sertifikat ada. Jadi untuk hukum nanti untuk persyaratan tugas akhir nanti. Jadi demikian konsumsi sudah kita sediakan, makan dan semuanya dapat makan bersama nanti. Silakan kalau makan di ruangan ini boleh Pak Agung ya. Oke, kita sebelum ditutup acara ini, sekali lagi saya mohon maaf atas segala ucapan mungkin yang menyinggung perasaan Bapak Ibu mungkin yang tidak saya sadari, dan tidak ada yang sempurna di dunia ini, ya kesempurnaan milik beliau di atas ya. Jadi mohon maaf jika apa yang kita suguhkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terakhir kita harapkan Bapak Ibu bisa foto bersama di sini untuk kita jadikan dokumentasi dalam kegiatan ini. Sekian dan terima kasih.